Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya dari Prodi Sosiologi, NIM saya 2010304049. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan membatasi yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom atau lain-lain. Nah, kita akan memasuki arahan kebijakan program KB nasional. Program keluarga berencana upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan kelahiran kecil yang bahagia sejahtera melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Filosofi menggerakkan peranan serta masyarakat dalam KB atau keluarga berencana. Misinya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Visinya seluruh keluarga ikut KB, yakni binaan keluarga balita, binaan keluarga remaja, pendewasaan usia kawin, pemakaian kontrasepsi, UPPKS, bina keluarga lansia, dan bina lingkungan keluarga. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, diantaranya: yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan dini di usia dini. Yang keempat, menegakkan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima, menegakkan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Dalam penerapan KKB BKKBN selaku badan pengelola program keluarga berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan atau IUD, vaksektomi, dan tubektomi. Nah, kita akan memasuki manfaat program keluarga berencana. Manfaatnya program keluarga berencana yang penting untuk diterapkan pada setiap keluarga yaitu: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik sebelum maupun setelah melahirkan. 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya jarak anak pertama dengan anak kedua 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari aksi eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuknya. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil, namun kehamilan ini berisiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi.
4. Mencegah penyakit menular seksual. Meski dilakukan antar suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonorrea, hingga HIV atau AIDS. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Khususnya, ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada wanita berusia lebih dari 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. 6. Membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuah baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan juga anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Nah, dari tujuan dan manfaat program keluarga berencana di atas, Anda bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kelahiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang terlebih saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.